Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel FNF Course. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih, udah mau nonton video ini. Video mungkin kedua ya, kedua yang saya upload dari uploadan sebelumnya. Mungkin, sekarang saya upload beberapa materi tentang garis dan sudut dan garis singgung dalam lingkaran untuk kelas 8. Oke teman-teman, semuanya sehat ya, saya yakin semuanya sehat. Nah, sekarang materi ini Abang mau bahas tentang garis dan sudut nih. Kemarin kan kita udah bahas video sebelumnya udah bahas tentang garis, sekarang lawannya deh, temennya, sudut. Materi ini materi kelas 7 ya teman-teman, oke disimak aja teman-teman. Nah, di sudut ini Abang bagi menjadi 4 submateri lagi, ada bagian-bagian sudut, jenis-jenis sudut, hubungan antar sudut, dan hubungan antar sudut pada dua garis yang sejajar. Nah, sekarang apa dulu sih sudut nih? Sudut nih pengertiannya, sudut nih simbolnya udah ada di sini. Merupakan besaran rotasi suatu garis dari titik acuan pertama menuju titik lainnya gitu. Jadi, misal ini ada center, terus ini senternya nih, ini senternya. Nah, terus sinarnya dibelokin lagi ke sini. Nah, jadi ini sudut nih, ngebentuk sudut. Nah, ini sudut theta. Nah, sudut. Sudut itu terbentuk dari apa, teman-teman? Dua garis, gampangnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian dan jenis sudut. Nah, yang pertama harus kalian tahu dulu nih, sudut di dalam suatu bangun datar ada di dalam lingkaran 360 derajat. Kenapa kita perlu tahu lingkaran? Karena kita akan bermain di maksimum sudut 360 derajat. Ya, teman-teman, ini maksimal. Jadi harus tahu dulu nih maksimalnya berapa? 360. Lalu kita tahu dulu segitiga. Nah, segitiga setengahnya dari lingkaran berapa? 180. Jadi 3 sudut ini kalau kita jumlahkan hasilnya 180. Misal ini X, ini Y, ini Z, kalau kita jumlahin harus 180. Lanjut leh, sudut yang lurus. Ketika lingkaran kita bagi 2. Jadi berapa? 180 derajat. Jadi sudut Z ini 180 derajat ya teman-teman. Atau 1 radian nih teman-teman harus tahu nih, 1 radian. 1 radian itu sama dengan 180 derajat. Lanjut ke sudut lancip atau tumpul. Nah, ini digabung nih sengaja teman-teman. Jadi kan teman-teman udah tahu nih sudut berpelurus 180 derajat. Lingkaran kita bagi. Nah, di dalam berpelurus ini kalau kita bagi sudut pelurus ini berpelurus bagi itu jadi ada sudut lancip yang X, ada sudut yang tumpul Y. Nah, lancip itu berarti apa? X kurang dari 90. Kalau Y lebih besar daripada 90 karena apa? Tumpul. Nah, kita lanjut ke siku-siku. Kalau siku-siku teman-teman udah tahu ya, siku di kaki meja, siku di meja, siku di bangku ya. Berapa nih? 90 derajat, teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, ada juga nih yang komponen-komponen di dalam sudut. Yang pertama ada kaki sudut nih, ini kaki sudut nih. Jadi kakinya nih, kaki sudut. Nah, ini kaki sudut teman-teman. Nah, ini daerah sudut. Daerah sudut. Sudut. Nah, satunya lagi apa nih? Nah, satu lagi nih titik. Misalkan ini ada A, B, C. Nah, B ini nih, titik B ini adalah titik sudut. Titik sudut. Nah, kalau misalnya kita mau tahu sudut di B nulisnya gimana nih? Siku atau sudut nih, lambang sudut, terus tulis A, B, C. Nah, kalau ada tulisan kayak gini nih, sudutnya ada di B, ada yang di tengah-tengah. Nah, terakhir nih sudut refleks yang harus teman-teman tahu. Jadi sudut refleks itu lawan dari sudut yang diketahui. Misal sudut B. Nih, kita tahu sudut B. Sudut B pasti lebih kecil daripada 180 ya. Jadi B lebih kecil daripada 180. Nah, refleks itu mana? Refleks itu A. Nah, ini refleksnya. Refleks itu komplement, teman-teman. Komplement itu yang melengkapi B, kalau dijumlah sama A jadinya lingkaran 360 derajat. Jadi sudut refleksi itu A itu harus lebih kecil dari 360, lebih besar daripada 180. Ini nih hukumnya nih. Ini sudut refleks nih. Jadi komplement dari sudut yang kita ketahui, yang B, yang lebih kecil daripada 180. Oke, kita lanjut hubungan antar sudut. Nah, dibagi dua teman-teman. Yang pertama penyiku nih. Tadi kan kita tahu siku-siku. Ya, penyiku itu apa? Nah, kalau misalkan
sudut A yang kita ketahui misal 30 derajat. Berarti B adalah penyiku. Berapa penyikunya? 60. Jadi kalau A ditambah B itu hasilnya jadi 90. Gampangnya misalkan B-nya yang diketahui 30, berarti penyikunya berapa? 60. Berarti A-nya 60 atau enggak A-nya 60, berarti B-nya penyikunya 30. Jadi tergantung yang diketahui dulu yang mana. Yang penting komplement. Komplement itu apa nih? Komplementer, melengkapi. Melengkapi agar bentuknya 90 derajat. Nah, lanjutan ada sudut lurus. Berpelurus sama, komplement juga, tapi bahasanya jadi suplemen. Nggak tahu kenapa nih teman-teman. Yang penting intinya pelengkap gitu. Misalkan X-nya yang kita ketahui, X-nya misalkan berapa nih teman-teman mau minta? 45, misal 45. Berarti Z-nya berapa? Nggak pakai mikir ya, 135 aja langsung. Itu harus teman-teman harus cepet nih hitung-hitungan nih. Ya. Nah, jadi kalau X yang diketahui, Z-nya adalah berpelurus, sudut berpelurus atau sudut suplemen gitu. Saya udah tulis sih di atas ya. Ini tulisannya nggak rapi. Maaf ya teman-teman. Itu ya hubungan antar sudut teman. Jadi saling melengkapi itu. Apa yang kita ketahui itu pelengkapnya adalah kalau di dalam penyiku berarti sudut penyiku atau komplement. Kalau di berpelurus berarti sudut berpelurus atau suplemen kayak gitu. Nah, sekarang hubungan antar sudut nih, ini nih yang paling enak nih. Yang pertama kita bahas tentang sudut sahadap. Sahadap apa sih ya? Menghadap yang sama. Contohnya ini sahadap nih. A1, B1 sama saya ngadap ke kiri. Nih. Oh, saya udah kasih teman-teman tinggal bisa baca aja. Yang penting ngadepnya sama, ngadepnya. A1, B1, ya kan? A2 mana A2? B2 gitu ya, ngadepnya sama. Itu ngadep kalau yang saya tulis ini udah ngadep sepihak. Sepihak itu apa? Pihak kanan, pihak kiri. Nanti kita bahas. Nah, sekarang bertolak belakang. Nah, tolak belakang gini nih teman-teman. 4 dan 2 nih, B4 dan B2. Nah, ya. Jadi dia tuh saling bertolak belakang. Biasanya bertolak belakang tuh nilainya sama. Nih, sama, sama. Sudutnya sama. Misal di sini 80, sini juga 80. Gitu. Kalau yang sahadap, sahadap juga sama, sahadap. Sini 80, sini 80. Jadi ini sudutnya juga sama. Gitu. Kita lanjut ke sudut berseberangan. Nah, kalau berseberangan enak nih. Teman-teman bikin Z. Nih Z. Z pala teman-teman belokin ke kiri. Misal A2 dan B4. Ini dalam berseberangan. Nah, ini sama ini nih. Z kan? Nah, berarti nilainya sama juga. Ini yang nilainya sama semua nih, sama. Ah, sekarang 3 sama 1. Sama juga gitu. Nah, ini juga berlaku di luar berseberangan. Pakai Z aja. Berarti 1 dengan 3. A1 dan B3. Sama juga nilainya. Bisa 45 yang 45 semua. Yang penting Z, teman-teman. A4 mana A4? A4 ini berarti sama B2. Ini Z ini nih. Mau Z-nya gini, mau Z-nya gini. Terserah teman-teman deh, yang penting Z. Asal sejajar ini ya, sejajar. Garisnya kan syaratnya apa? Garis sejajar. Nah, sudut dalam sepihak, udah dalam sepihak. Nah, kayak gimana tuh sepihak? Sepihak nih dalam tuh. Nih 2 sama 1, nih A2 sama B1. Nih ini nih sepihak nih. Saya checklist. Nah, ini acak-acakan. Saya hapus dulu deh. Teman-teman, bentar saya hapus dulu. Acak-acakan banget. Nah, ini saya hapus. Kembali lagi. Nah, A3 B4 mana A3 nih? A3 B4. Nah, ini dia hadap-hadapan. Hadapannya di dalam. Kalau hadap-hadapannya di dalam, sudut dalam sepihak, sepihak berarti hadap-hadapan tuh. Nah, dia kalau dijumlah, ini kita jumlah nih, ini jumlah ditambah gitu ya, ditambah. Ini hasilnya jadi 180. Kenapa 180? Ini kan berpelurus, teman-teman. Nah, gini kan, ini berpelurus nih. A3 nih, sebenarnya A3 nih, kita lihat A3. A3 itu sama kayak siapa sih? A3 nih, A3. A3 itu sama dengan B3. Nah, sekarang di sininya ada garis, berarti di sini kalau B3, di sini berarti B4 kan, tetanggaan kan, lurus. Lurus itu total berapa? 180. Gitu, teman-teman. Nah, sudut luar sepihak A1 dan B4 mana A1? A1 sudut luar sepihak nih A1 dan B2 mana A1 B2. Nah, ini
Ini juga sama ya teman-teman. Jadi kalau ada garisnya gambarnya kayak gini, teman ini sama ini, teman-teman gabung aja jadi gini kan. Nah, oh, jadi berapa? 180 juga kalau dijumlah. Yang terakhir sudut berpelurus. Nah, yang berpelurus ya sama kalau dijumlah hasilnya 180. Ini lebih enak. Di gambarnya misalkan A1 dan A4 ini kan gini nih. Nah, di sini kan. Nah, ini kan 180 teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ada sebenarnya ada banyak juga, cuman saya rangkum cuman ada 7. Sudut sahadap, bersahadap yang hadap sama, bertolak belakang, belakang-belakangan, belakang-belakangan sama. Terus sudut berseberangan dalam, sama nilainya. Berluarnya sama, ya kalau dalam luar ini Z, ingat Z, Z, jangan lupa Z. Kalau dalam sepihak ya sepihak dia pihak mana, kiri kanan gitu ya. Pihak ya di dalam terus sepihak. Kalau luar ya di luar terus sepihak juga. Yang penting pihaknya samalah gitu. Oke, begitu aja kali ya teman-teman video kali ini. Untuk teman-teman yang masih belum paham, teman-teman bisa tonton terus atau enggak kasih feedback teman-teman di komen. Bang, kurang nih yang ini penjelasannya, coba bikin video lagi gitu. Kalau mau request soal bisa teman-teman komen, kalau enggak teman-teman DM aja ke Instagram kita ya di official-nya. Ntar teman-teman bisa dicek di channel kita. Terus apalagi ya teman-teman ya, yang pasti sih saya ucapkan terima kasih banyak udah nonton video ini, semoga video ini membantu untuk teman-teman yang belajar di rumah. Jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan like. Nah, komen tuh yang paling penting karena minta feedback ya saya ya, untuk memperbaiki video ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.